Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elinur Farida, Eskepnes. Saya sebagai guru di SMK Kesehatan Bakti Kencana Balutur, Limbangan, Garut. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 pada tahun 2022. Dengan mengambil materi perawatan pulpa hygiene yang dilaksanakan pada kelas 11 keperawatan 2. Untuk lebih lanjutnya, berikut adalah merupakan praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Mudah-mudahan belajar kita hari ini dilancarkan. Amin. Mulai, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Iya. Yang pertama, Ajeng. Anita, Asitya, hadir. Denis, Hilwa, Latifa, Mia, hadir. Mutiara, hadir. Asifa, Saskia, Yuni, oke. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir, tidak ada yang sakit atau izin. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Mudah-mudahan kedepannya kalian, kita semua diberikan kesehatan. Amin. Minggu kemarin kita belajar mengenai memandikan pasien di tempat tidur, ya. Alhamdulillah masih pada ingat. Kira-kira pasien yang harus dimandikan atau dibantu memandikan oleh seorang perawat? Pasien yang mengeluh tidak nyaman badannya. Pasien yang mengeluh tidak nyaman badannya. Oke, tidak nyaman karena apa kira-kira? Belum mandi, lengket ya badannya. Terus kira-kira Yang intoleransi aktivitas, yang tidak bisa beraktivitas. ya, pasien yang tidak bisa beraktivitas, yang mengalami intoleransi aktivitas, ya. Oke, betul ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai memandikan pasien di tempat tidur. Indikasi pasien kenapa harus dibantu untuk memandikan? Yang pertama, pasien yang bed rest total, ya. Terus pasien yang biasanya pasca operasi, ya. Terus pasien yang memang keadaannya dia kotor ya dan tidak bisa mandi secara mandiri. Jadi kita membantu ya sebagai tenaga kesehatan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan pulpa dan perineum. Oke, pulpa dan perineum. Sebelumnya kira-kira ada yang sudah mendengar apa itu kebersihan pulpa? Pulpa apa sih? Pengeluaran bagian daerah kewanitaan. Daerah kewanitaan. Terus apa lagi? Mispi. Oke. Kalian pernah merasa gatal-gatal di daerah vagina? Pernah? Pernah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kebersihan pulpa dan perineum. Oke. Di sini yang suka gatal-gatal berarti keadaan pulpanya kotor, kurang menjaga kebersihannya. Iya. Oke. Kita lanjut. Motivasi. Untuk selanjutnya, motivasi
benak kalian ketika kalian mendengar kata motivasi? Kata-kata, terus apa lagi? Hal-hal yang membuat semangat. Oke, betul. Acuan. Terus apa lagi? Kira-kira apa yang ada di benak Snack ya dengan kata-kata motivasi? Oke, betul. Sampai kesuksesan itu kita harus mencapai melewati beberapa, baik itu rintangan, kegagalan, terus cobaan, apalagi kata-kata yang membuat kita untuk bersemangat. Semangat di sini? Semangat. Biasa ya, seperti biasa Ibu mau minta kalian disemangati oleh Saskia. Oke. Saskia kasih semangat dulu teman-temannya ya. Yang pertama ya, setelah melakukan diskusi dengan kelompok tentang membersihkan pulpa dan perineum ya, dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertiannya, tujuannya. Untuk yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan kelompok tentang cara membersihkan ya, caranya ya, cara membersihkannya bagaimana ya, kalian mampu mempraktikkan atau membersihkan pasien yang membutuhkan perawatan pulpa. Oke. Yang selanjutnya, setelah melihat tayangan video ya, cara membersihkan pulpa dan perineum, dengan bimbingan guru, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara membersihkannya. Ya, itu tujuan kita hari ini. Siap? Siap. Oke. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan gambar. Ya, lihat pada layar PowerPoint di depan. Ada gambar 1 dan gambar 2 ya, silahkan amati gambar tersebut. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira gambar pertama ada perbedaan tidak? Ada ya, perbedaannya kira-kira apa? Terdapat bakteri ya. Pulpanya yang mana sih gambar pertama kira-kira? Yang merah ya. Terus di pinggirnya itu ada gambar apa sih yang ada rambutnya? Bakteri. Terus untuk gambar yang kedua, itu kira-kira gambar apa? Yang bersih. Kenapa kalian bisa menyimpulkan itu bersih? Kalau bunga emang identiknya bagaimana? Wangi, harum, cantik, ya, sehat. Jadi meskipun area vagina itu area yang tertutup, tidak terlihat, ya, tetap kita harus menjaga kebersihannya, ya, demi untuk kenyamanan kita. Selain kenyamanan, untuk menghindari infeksi atau terjadinya penyakit pada kelamin. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Cebok yang bersih, sound simple ya, cebok yang bersih. Tapi sebenarnya prakteknya ternyata banyak yang belum bisa. Alasannya adalah karena perineum itu kan memang terletak di antara vagina dan anus. Dan kadang si ibu-ibu kalau misalnya dia kena kencing, terus kena BAB kita, ya dia nggak sembuh-sembuh, yang ada malah infeksi, dia nggak jadi dan akhirnya brodol. Sebenarnya karena aku sangat sering menemuin ceritanya PA atau cairan yang keluar dari vagina itu masih berupa campuran antara dari ibu, air berubah, terus sisa-sisa kayak amoeba
apalagi kamu tempelin sama pembarunya kotor seperti itu. Karena di 1 minggu pertama itu biasanya lokea atau cairan yang keluar dari vagina itu masih berupa campuran antara darah ibu, air ketuban, terus sisa-sisa kayak rambut bayi, sisa-sisa kulit bayi seperti itu. Jadi pembarunya harus rajin diganti, minimal setiap 4 sampai 6 jam sekali itu diganti. Di sini ibu mau kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Untuk duduknya silakan kalian sesuai kelompok ya. Berpindah sesuai kelompok tapi dengan tertib, tidak berisik ya, secara tertib. Silakan duduk. Untuk kelompoknya mau ibu bagi ulang kelompoknya atau sesuai yang kemarin kelompok memandikan? Sesuai yang kemarin. Yang kemarin yang memandikan ya. Silakan kalian duduknya berkelompok ya, tetapi jangan berisik ya, tertib. Di sini ibu akan membagikan LKPD ya, akan membagikan LKPD. Silahkan kalian lihat isinya apa saja. Ada petunjuknya, bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Untuk yang kelompok 1 berarti kelompok Saskia. Kelompok Saskia itu nanti mengamati mengenai pengertian, indikasi, dan tujuan. Ya, tujuan membersihkan pulpa. Ya. Yang kedua, ya, kelompok 2, kelompok repi, ya, dampak. Apa saja dampak dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan tindakan pulpa hygiene. Ya, untuk kelompok 3 berarti ya, alatnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk membersihkan pulpa hygiene. Ya, yang keempat, kelompok 4, kelompok ini ya. Kelompok 4 ibu tugaskan kalian mendemonstrasikan di depan nanti ya, pada saat presentasi mendemonstrasikan nanti cara membersihkan pulpa hygiene. Nah, kalian lihat ya, harus lihat di LKPD. Di situ kan ada SOP yang ibu berikan. Ya, ada SOP yang ibu berikan, samakan dengan yang di video. Apakah ada kekurangannya di video atau tidak? Ya, kekurangannya di bagian mana? Nanti kalian harus cermati videonya. Sudah paham? Paham. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Coba ibu mau lihat yang kelompok 3. Oke, sudah selesai untuk pengisian. Tampilkan di hadapan teman-temannya hasil dari diskusi kalian. Ya, hasil dari diskusi kalian sesuai dengan yang tadi sudah ibu tugaskan kepada kelompok masing-masing. Ya, presentasi pertama mau dikocok atau sesuai urutan? Sesuai urutan. Oke, sesuai urutan. Untuk urutannya mau dari awal atau dari akhir? Oke, berarti susunannya kelompok 1 itu menjelaskan mengenai pengertian ya. Oke. Silakan untuk kelompok 1 untuk melakukan pemaparan terhadap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan indikasi tentang perawatan pulpa dan perineum. Di sini saya Saskia Arisdianita sebagai moderator dan teman-teman saya Anita Nesya Karisma, saya Nabila, saya Denisa, saya Yudi. Mereka berempat sebagai pemateri. Baiklah teman-teman, langsung kita mulai saja ke pengertian yang akan dijelaskan oleh saudari Anita dan Nabila. Pulpa hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan organ kewanitaan bagian luar atau pulpa
yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah infeksi. Selanjutnya, pulpa hygiene, pembersihan pulpa dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau pasien yang tidak dapat melakukannya sendiri. Perawatan perineum dilakukan untuk memulihkan kesehatan secara umum dan menjaga kebersihan luka perineum akibat tindakan episiotomi pada proses persalinan. Apakah sudah jelas? Sudah. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan pulpa dan perineum. Dengan saya, Rektivian Putri, Saya Latifah Raffi, saya Jaskia, saya Mia Suryani, saya Astia. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk mendengarkan materi yang kami simpulkan. Kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu dampak apabila tidak melakukan pulpa hygiene. Yang pertama yaitu terjadinya infeksi pada area vagina. Dan yang kedua itu terjadinya keputihan. Yang ketiga adanya bau tidak sedap di daerah vagina. Dan yang keempat itu terjadinya gatal-gatal. Karena jika kondisi vagina basah atau lembab itu akan menimbulkan mikroorganisme dan lebih cepat. Lalu yang keempat, tidak sembarangan menggunakan cairan pembersih organ kewanitaan karena dapat merusak keasaman vagina. Selanjutnya yang kelima, pada saat menstruasi diwajibkan mengganti pembalut 2-3 kali sehari atau setiap 4 jam sekali secara teratur. Yang keenam, tidak sering memakai party liner. Yang kedelapan, memakai pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat, misalnya katun. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai alat-alat untuk membersihkan pulpa dan perineum. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan kepada teman-teman semua yang siap untuk mendengarkan. Kita mulai saja. Ada apa saja sih alat-alat untuk membersihkan pulpa dan perineum? Baik, yang pertama di sini ada hand sanitizer, fungsinya untuk mencegah penularan infeksi. Lalu yang kedua yaitu ada kom tertutup yang berisi kapas DTT. Baki perasat berfungsi sebagai alas untuk peralatan. Lalu ada pelak berfungsi sebagai pengalas. Setelah hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Asitia, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi pinset anatomis? Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2, izinkan saya untuk menjawabnya. Fungsi dari pinset anatomis itu sendiri, yang pertama yaitu untuk membantu dalam pembersihan pulpa hygiene itu sendiri. Kemudian berguna untuk memeras kapas DTT yang akan Baik, sudah selesai untuk kelompok 3 ya. Untuk yang kelompok terakhir, kelompok 4 mendemonstrasikan bagaimana tindakan membersihkan pulpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan perawatan pulpa dan perineum hygiene. Nah, jadi saya sebagai perawat, perkenalkan, nama saya Neni Sudari sebagai perawat dan ini rekan saya Sebagai pasien, Selamat Nisa sebagai keluarga pasien. ya. Nah, mari kita mulai ke tindakan.
Jadi yang pertama, kita sebagai perawat harus memverifikasi program pengobatan pasien. Yang pertama, kan ada keluarganya yang menunggu, jadi kita bisa menanyakan atau memverifikasi pengobatan pasien kepada keluarganya. Ibu dengan keluarga Farhani ya, dari Nagrek. Kebetulan kan Farhan itu sedang postpartum ya Bu, atau setelah melahirkan, jadi supaya daerah kemaluannya tetap terjaga bersih dan terhindar dari infeksi. Jadi saya sebagai perawat akan melakukan tindakan perawatan daerah kemaluannya. Bagaimana Ibu mengizinkan? Baik, untuk saya akan berkomunikasi dengan pasiennya. Baik, selanjutnya kita melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien. Assalamualaikum Bu. Benar, ini dengan Ibu Farhani dari Nagrek. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Sundari ya Bu. Saya perawat di sini. Kebetulan saya sedang jaga pagi ya Bu. Nah, Ibu kan kemarin sudah jaga melahirkan ya Bu. Bagaimana keadaannya perineum Ibu? Ada yang dijahit tidak? Oh ada. Baik, kalau begitu sekarang ada keluhan tidak? Gatal-gatal. Oh, kemudian agak tidak enak ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakan perawatan daerah kemaluan Ibu ya, supaya lebih terjaga, terhindar dari infeksi dan lebih bersih ya Bu. Bagaimana Ibu bersedia? Baik, kalian kalau begitu izinkan saya untuk mengambil alatnya. Sebelum kita mendidak pasien, sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tadi saya sudah mencuci tangan di belakang. Ibu, maaf ya, kita belakang. Kita menggunakan tindakannya mau saya mulai ya Bu, sambirannya sudah saya tutup. Ibu, celananya saya lepas dulu ya Bu. Kaki Ibu diangkat. Dalam hitungan Bu, serangannya saya buka ya Bu. Ibu diangkat lagi. Dalam hitungan ketiga angkat bahunya ya Bu. 1, 2, 3 angkat. Sudah Bu. Bu, ininya dibuka ya Bu. Ibu, karena Ibu sedang melahirkan, jadi area kemaluan Ibu harus dibersihkan dulu menggunakan air hangat ya Bu. Ibu, saya pasang pispatnya ya Bu. Dalam hitungan ketiga angkat bokongnya. 1, 2, 3. Karena menggunakan pentum, pispatnya saya pasang ya Bu, angkat bokongnya Bu. Karena menggunakan pentum, jadi pemasangannya seperti ini. Untuk merilekskan otot-otot di bagian vagina, maka kita harus mengguyur dengan air hangat. Lalu dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian setelah ini pispatnya diangkat ya. Ibu angkat bokongnya 1, 2, 3. Kemudian kita pindahkan kapas dan tete sebanyak 7 buah ke home kecil terbuka.
Kemudian setelah ini mengganti handspoon menggunakan handspoon steril. Saya mulai ya Bu. Jika Ibu merasa sakit, Ibu tarik nafas ya Bu. Dimulai dari bagian pubis, labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, klitoris sampai vagina, perineum sampai anus. Kemudian saya akan membantu mengenakan pakaian Ibu kembali ya Bu. Ibu bagaimana sekarang? Sudah agak enakan? Baik Bu, tadi kan sudah dilakukan tindakan area kemaluan Ibu. Sekarang area kemaluan Ibu sudah bersih ya Bu? Sudah tidak berisiko terinfeksi ya. Baik, saya akan mengambil selimut ini Bu. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruangan. Bila ada apa-apa, keluarga Ibu bisa menemui saya di ruang perawat ya Bu. Baik. Oke, semua presentasi telah selesai. Alhamdulillah, penampilan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Cara penyampaiannya bagus ya, terus tutur bahasanya juga bagus, dari prakteknya juga bagus ya, alhamdulillah. Oke, mungkin ada beberapa di sini yang mau menanyakan terkait baik itu demonstrasi, praktek atau materi. Apakah sudah paham belum semuanya? Oke, di praktek Ibu mau apa sih susunannya? Yang pertama, coba disebutkan dari awal, baik itu yang presentasi mengenai pengertian, tujuan, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, sampai dengan demonstrasi kalian sudah bagus sekali. Sebelum kita simpulkan, untuk LKPD-nya Ibu akan tilai dan dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Untuk kegiatan penutup kita simpulkan. Ya, dampak, apa saja dampak dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan tindakan vulva hygiene. Kan link ya, di mana di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan. Silahkan nanti kalian jawab ya. Kalau misalnya sudah selesai menjawab, boleh dikirimkan ya link tersebut ke Google Chrome. Oke, siap. Sudah siap? Siap. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan ya. Kita praktik ya. Kalian harus sudah siapkan alat-alatnya apa saja ya. Harus sudah baca-baca materinya apa saja, takutnya kalian lupa ya. Kalau begitu itulah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sebelum diakhiri, Ibu minta kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Denis Nadia. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.